Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Chandra Andriawan, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, ditemani oleh Bu Titi selaku guru yang akan diobservasi nantinya. Baik, langsung kita mulai saja kegiatan pada coaching kali ini. Assalamualaikum Bu Titi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah sehat Pak Chan. Pak Chan gimana sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Pada kegiatan kali ini saya akan menyampaikan ya Bu ya terkait apa yang akan saya lakukan sekarang. Jadi tujuan yang akan saya lakukan sekarang berkaitan dengan observasi yang akan saya lakukan, agar nanti Bu Titi saat melakukan pembelajaran sudah siap dan sudah direncanakan dengan baik. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Titi. Mohon izin ya Bu ya. Boleh kan Bu ya? Boleh Kak. Silakan. Baik, nah nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu Titi capai itu saat pembelajaran apa ya? Tujuan saat pembelajaran nanti ya, Iya. yang saya akan mengajar ya. Yang tujuan pertama itu adalah nanti peserta didik itu mampu memahami dan juga menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kebetulan sedang materinya Microsoft Word nanti Pak. Seperti pengoperasian Microsoft Word, menu-menu yang ada di sana dan juga sampai penggunaannya. Seperti itu Pak Chan. Berarti ini nanti Ibu anak-anak memahami aplikasi MS Word dan juga bisa menggunakan aplikasinya ini. Baik, nah nanti kan saat pembelajaran mungkin ada area pengembangan yang akan Ibu lakukan saat pembelajaran. Oke. Area pengembangan yang Iya. akan saya lakukan itu adalah peserta didik mampu menggunakan Microsoft Word itu secara maksimal dan juga efektif. Ya Pak Chan, jadi mereka bisa menggunakan Microsoft Word itu dengan maksimal, nggak hanya saya bisa gitu, tidak hanya itu saja, tapi dia mampu menggunakan Microsoft Word, mengetik dengan cepat, kemudian bisa mengelola dokumen dengan baik dalam Microsoft Word. Berarti ini lebih menekankan ke keterampilan peserta didik ya. Tadi salah satunya mengetik cepat ya Bu. Berarti masih berhubungan dengan MS Word, cuma anak-anak dilatih di keterampilan dalam menggunakan MS Word. Nah, kira-kira nanti saat pembelajaran, model pembelajaran yang akan Ibu pakai apa Bu? Modelnya itu adalah Discovery Learning. Discovery ya Bu. Discovery. Berarti nanti Ibu mengikuti sintak yang ada di model Discovery Learning. Nah, saat nanti melakukan model tersebut, kira-kira strategi apa Bu yang persiapkan? Oke, strategi pembelajaran yang saya siapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Berdiferensi di sini adalah untuk proses dan produknya. Jadi siswa nanti diberikan tugas oleh saya setelah diberi paparan video ya. Lalu mereka mengerjakan tugas itu dengan berbagai media, baik berbentuk video, mau berbentuk PPT, mau berbentuk manual tulisan, atau berbentuk hanya suara voice note. Jadi sesuai dengan peserta didik lakukan gitu. Yang penting mereka tugasnya selesai dan sesuai dengan yang saya harapkan. Berarti nanti Ibu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, proses sama produk ya Bu. Proses dan produk. Bentuknya bisa medianya bisa video, kemudian PPT, terus tadi ada voice note ya. Oke Bu, nah kira-kira nanti Ibu akan dilakukan observasi, bisanya kapan? Observasinya sepertinya hari Selasa besok kali ya.
Selasa ya kan? Selasa. Tanggal Sekarang tanggal tanggal 6 31 Agustus. sekarang. Tanggal 6 Agustus. Tanggal 6. Nah, Selasa ya. Itu saya ngajar, kebetulan saya ngajar di sekolah MPLB 1. Kelas 10 MPLB. 10 MPLB 1. Pelajarannya Pelajarannya informatika. TIK ya. Iya. Terus untuk waktunya Nah, untuk waktunya itu sekitar jam 9.45 Pak, setelah istirahat. 9.45. Baik Bu, jadi tadi dari hasil observasi di sini, Ibu tujuannya itu berkaitan dengan memahami MS Word ya Bu ya. Kemudian area yang dikembangkan berupa mungkin metodenya praktek, anak-anak mengerti 10 dengan mengerti 10 jari, terus apa sih mengoperasikan Microsoft Word pastinya ya. Kemudian untuk modelnya discovery learning dan strateginya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nanti semoga saat nanti kita ketemu lagi observasi, apa yang udah Ibu rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah observasi pun nanti ada pasca observasi. Mungkin itu saja Bu Titi, terima kasih buat waktunya. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa ya Bu. Baik, oke. Makasih. Ya, terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, siang, siang. Selamat siang. Siang, siang, siang. Luar biasa, semangat pagi, tapi memang sudah siang dan sudah sholat zuhur ya kan? Sudah makan semua? Ibu absen, tapi kalian harus menyebutkan kata positif untuk ibu hari ini ya. Oke? Ya, boleh kata positif, boleh pantun, boleh merayu, tapi yang positif, oke? 1, 2, 3, makan manggis, ya kan? Ibu ini yang manis, itu boleh ya. Oke, adiknya lagi izin ya, Aditya, Adit. Oke, Dit. Kata-kata hari ini. Ya. Positif, Dit. Ya, seluruh usaha selalu menjadi lebih baik di setiap harinya saya. Usaha Menjadi lebih baik di setiap harinya. usaha menjadi lebih baik di setiap harinya. Oke, bagus. Berikutnya Aisyah. Ya, apa sih? Yang macam itu tadi. Bahagia, betul sekali. Yang penting bahagia. Bahagia tidak hari ini? Bahagia. Bahagia benar. Semoga bahagia semua ya. Lanjut ke Adria. Ya. Ada keindahan dalam kesederhanaan. Ya, betul sekali ya. Lanjut ke Arifah. Ya. Apa nih? Menyenangkan hari ini. Lagi happy hari ini. Lanjut ya. Rika. Ya. Apa yang menjadi milikmu akan menemukanmu. Iya, masya Allah. Tangan dong. Kamu saya menjadi makan kaya. Bu Titi imut, suamiku yang punya. Masya Allah. Lanjut ya. Marisa. Nanti terakhir relasi tanggal Aziz. Selalu percaya bahwa kamu akan lebih baik dari hari ini. Masya Allah. Percayalah hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok akan lebih baik dari hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke,
ini itu tentang Microsoft yang seperti minggu lalu sudah diingatkan, yaitu dengan mengetik cepat sesuai dengan keahlian kamu, manajemen dan maka juga harus belajar Microsoft Word ya. Oke, tujuannya adalah peserta didik atau kalian ini nanti akan mampu memahami dan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ya, dari pengertian apa sih Microsoft Word, kemudian prosedurnya, sampai kalian bisa mengetik cepat ya. Oke, Microsoft Word itu apa? Kalian sudah menggunakan kemarin, ibu kasih latihannya ya. Dan kalian sudah ada yang sudah menggunakan waktu SMP, ada juga yang belum sama sekali. Jadi kita sama-sama belajar bersama. Oke, Microsoft Word adalah alat yang sangat kuat atau untuk menulis dan mengedit dokumen. Kita bisa ngapain aja di Word, banyak ya, dari membuat laporan, kemudian mengetik dokumen, mengedit, membuat CV dan sebagainya. Kemarin kita juga belajar membuat CV ya, hanya dengan memilih template yang ada. Betul? Mana nih cara mulai mengetik? Nah, ini dia video mengetik. Perhatikan, ini jari jempolnya ini selalu berada di spasi. Ya, jadi jempolnya selalu perhatikan dua-duanya ada di spasi. Dan kunci utamanya ini jari apa? Ini. Ada di A, S, E, N. Kemudian ini berujung kanan J, K, L, titik koma. Nah, itu cara atau kuncinya, ya. Dan kalian yang kemarin ibu lihat untuk latihannya itu masih menggunakan jari telunjuk atau beberapa jari ini lah ya, kanan kiri. Untuk spasi tidak menggunakan jempol, ya. Jadi mulai sekarang harus digunakan dua jempolnya itu hanya untuk spasi. Nah, di sini nanti dicoba ya. Dan kenapa kita harus mengetik cepat? Yang pertama, meningkatkan produktivitas, kedua menghemat waktu, mempermudah komunikasi, yang keempat menunjang karir di masa depan. Guys, sekarang sudah ada kanan, ya, yang bisa tidak berlawanan dengan itu. Ya, kalian yang bisa menguasai yang di kita menggunakan kanan itu hanya untuk segala dan pendidikan. Oke, jadi kalian harus bisa untuk mengetik ada beda. Nah, untuk mengetik cepat ini perlu proses yang lama. Kalian jangan melihat keyboard. Gimana pun nggak bisa kalau kalian awal masih bisa dilihat ya, nanti sampai kamu hafal. Kalau hafal jangan lihat, nanti tidak terlihat apa salah semua biasanya. Oke. Yang kedua, jaga posisi duduk yang benar, ya, duduknya yang enak, enjoy, jangan terlalu mundur, jangan terlalu kalian sambil tiduran, nggak boleh. Ketiga, lakukan pemanasan jari. Gimana Bu? Kalau misalnya kamu masih kaku boleh begini. Coba semuanya begini. Nah, coba ke depan dulu, depan. Oke, sudah, samping. Awas teman-temannya. Nah, sudah. Jalan ke atas guys. Oke. Sudah guys? Terima kasih sudah udah. Enak? Nah, enak lagi ini istirahat secara teratur. Ya, jadi kalau nanti kamu begini gimana? Ya. Oke? Oke. Lanjut. Ini juga caranya juga. Ini yang di keyboard langsung terlihat kalau kita mengetik. Jadi antara jempolnya ini selalu di spasi, jari telunjuk, jari tengah ini maju mundur ya, sesuai dengan yang terdekat. Oke, ya. Perlahan-lahan, ibu agak ribet ya. Oke, pelan-pelan dulu. Yang penting kalian sering mengetik, nanti akan bisa mengetik cepat. Ya. Oke, ini nanti ada caranya, Bu. Kalau misalnya ngetik dengan suara bisa nggak? Bisa. Ada caranya. Itu nggak apa-apa. Oke, kita mau masuk ke tugas individunya, tapi kita latihan dulu ya. Masuk ke webnya yang tes mengetik, ibu kirim lewat WA, dan tolong dikirim yang tadi,
yang nggak punya? Di ibu ada not connected, kemudian passwordnya Bismillah kecil semua. Nah, ini yang nggak bawa boleh nanti ini ya. Yuk, dicoba. Yang lainnya juga dicoba ya. Langsung diketik, nanti hasilnya langsung muncul. Ini selama 1 menit. Yuk. Oh iya, not connected. Iya, not connected. Passwordnya Bismillah kecil semua. Kalian double ya. Oke. Ayo Pak Neng, coba Neng. Iya. Ayo. Ini Neng. Kamu ketik aja biasanya dulu. Kamu ketiknya gimana? Yuk.
tugas individu buat kalian. Ya, tugas individunya kalian berlatih mengetik selama 30 menit. Ya, mengetik nih. Menit pertama aku dapat sekian, menit kedua dapat sekian, menit ketiga dapat sekian sampai 30 kali. Oke? Ya. Lalu kalian membuat laporan. Nah, laporan ini kalian buat bisa berbagai macam yang isinya screenshotnya. Ya kan, yang pertama 30 kali, screenshot pertama berapa? Misalnya 27, screenshot kedua 30, screenshot ketiga berapa ya kan, nanti di kolase ya. Nah, setelah itu di screenshot, lalu yang kedua perbandingan kecepatan mengetik baik sebelum latihan dan sesudah latihan. Apakah kalian mengalami perubahan setelah latihan dengan gitu ya? Jika masih aku masih tetap aja itu 20 aja nggak naik-naik, berarti latihannya masih kurang. Lanjut, kendala yang dihadapi dan solusi yang dicoba. Kendalanya apa? Aku nggak punya device, kendala bukan? Ya, tapi bisa pakai HP, ya. Memang agak berbeda, tapi kalian bisa mengaplikasikan mengetik cepat dalam HP. Ya. Lalu solusinya apa? Misalnya tadi device-nya nggak ada, maka kalian bisa meminjam temannya atau menggunakan handphone ya, gitu ya. Yang terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kamu menggunakan aplikasi mengetik cepat itu, apakah membantu kalian? Kemudian saran bagaimana? Atau kita harus memiliki laptop semua? Atau kameranya harus nge-lab setiap hari? Atau bagaimana? Ya. Nah ini nanti kalian kumpulkan tugasnya, bisa berbagai macam cara. Bu, aku mau pakai Canva, berbentuk KTP, boleh nggak Bu? Yang kedua, kalian mau ditulis tangan aja, boleh nggak? Tulis tangan manual boleh, tapi screenshotnya di print ya. Oke. Yang berikutnya, boleh pakai video, ya. Mungkin di aku mau menjadi tugasnya. Anak eksplorer begitu ya, boleh. Halo guys, halo di online saya aku ada oke ya, video aja boleh. Video gimana sih kalau sedang ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bram, paham Bram? Paham Bu? Nanti referensinya ibu kirim ya Bram. Iya Bu. Yang lainnya? Bram, aman tugasnya bisa pilih ya, pilih yang mana yang bisa kamu lakukan. Sebelum akhiri, ibu ingin bermain dari sini. Ice breaking lah ya. Perhatikan baik-baik dari ibu, lihat ibu semuanya yang muncul ke belakang, ujung. Nah, lihat ibu. Fokus ya. Oke. Kata kuncinya adalah perhatikan dengan seksama. Ya. Kata kuncinya perhatikan dengan seksama. Lalu konsentrasi. Oke. Perhatikan dengan seksama. Konsentrasi. Berapa kali tepuk nyamuknya? 4. Berapa kali? Salah. 2. 5. Ya. Perhatikan dengan seksama, konsentrasi. Berapa kali ibu tepuk nyamuknya? Berapa? 1. Ya. 0. Ibu tidak tepuk nyamuk. Perhatikan dengan seksama, konsentrasi. Berapa kali ibu tepuk nyamuk? 1. Berapa? 1 sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Andriawan, calon guru penggerak angkatan 10 yang mengajar di SMK Negeri 51 Jakarta, dan rekan sejawat saya Bu Titi selaku guru TIK di SMK Negeri 51 Jakarta dan pengajar praktik di program guru penggerak angkatan 10 Bu Masito. Baik, di kegiatan pada kali ini yang sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dengan Bu Titi, kemudian melakukan observasi, dan yang terakhir kali ini adalah melakukan pasca observasi. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan ini agar kita ada tindak lanjutnya, Bu, dan untuk merefleksi kira-kira apa sih kekurangan saat Ibu Titi mengajar di kelas 10 MPLB Bu kemarin ya. Iya. Jadi nanti mohon izin ya Bu Titi ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan pasca observasi. Baik, ya. Bu Titi gimana kabarnya? Ini saya izin dulu ya, mengganggu waktunya nih, mau pulang tapi saya ganggu. Ya, Gimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah baik aja. Iya. Nah, kita kan kemarin melakukan observasi ya Bu ya, Bu Titi yang mengajar di kelas 10 MPLB. Nah, kira-kira Bu, dari yang Ibu udah ajarkan sampaikan ke anak-anak saat observasi, tujuan yang Ibu sampaikan apakah sudah tercapai Bu di kegiatan kemarin? Di kegiatan kemarin ya, itu tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa menguasai mengetik cepat ya dengan Microsoft Word, dan menurut saya itu sudah tercapai dari tujuan pembelajarannya. Baik. Kemudian kan Ibu kan kemarin menyampaikan di observasi ada model pembelajarnya menggunakan discovery learning ya Bu ya. Nah, kira-kira sudah diterapkan belum Bu di kegiatan kemarin? Sudah, anak-anak melihat video juga, kemudian mereka juga menanggapi dari video mengetik tersebut. Sudah Pak? Ya sih, kemarin saya lihat juga memang sesuai sintaks discovery learning Bu ya, yang Ibu sudah sampaikan, sudah terapkan di pembelajaran di 10 MPLB ya Bu ya. Nah, kemarin kan Ibu juga merencanakan di observasi ada area pengembangan ya Bu ya. Kalau nggak salah kemarin area pengembangannya terkait diferensiasi ya Bu, pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi proses dan produk. Proses dan produk ya Bu ya. Nah, itu kira-kira gimana Bu? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Betul sekali, sangat sesuai Pak. Karena kemarin itu diferensiasi proses dan produk untuk hasil tugas siswa ya. Mereka mengumpulkan hasil ketikan mereka selama 30 menit itu dengan berbagai media. Itu kan berproses juga ya. Nah, kemudian hasilnya nanti juga bermacam-macam. Ada yang pakai PPT, ada juga yang pakai video gitu, dan ada juga mereka, Bu, saya menulis saja gitu hasilnya, mereka tidak menggunakan PPT. Jadi diferensiasi yang saya gunakan ini membuka peluang untuk peserta didik supaya mereka menampilkan kemampuan skill mereka dengan media yang ada. Iya. Kemarin sih saya lihat saat Ibu mengajar di terakhir itu kan dikasih tugas ya Bu ya. Iya. Ya, itu kan tugasnya memang walaupun dia mengetik cepat ya Bu ya. Hasil akhirnya kan bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya video gitu. Terus ada yang menggunakan mungkin bentuknya poster gitu. Nah, itu benar sudah sesuai sekali dengan diferensiasi produk, dan mungkin prosesnya saat mengerjakannya Bu ya, dengan mungkin aplikasinya berbeda-beda. Nah, kira-kira Bu, selama Ibu mengajar kemarin ada kendala tidak? Kemarin itu kendalanya mereka kebetulan kan di sini penggunaan labnya bergiliran ya. Jadi saat mengetik cepat itu diharuskan menggunakan lab komputer gitu. Tapi karena memang bentrok jadwalnya dan belum bisa jadwal saat Bapak observasi, jadi saya sarankan mereka membawa laptop.
meskipun tidak semua membawa laptop, tapi mereka bekerja sama. Misalnya satu laptop berdua, satu bangku ya, satu meja itu berdua gitu aja. Jadi mereka saling kolaborasi, mengetiknya pun gantian dong pakai ini. Nah kalau memang satu lagi menggunakan laptop, mereka juga bisa menggunakan HP-nya untuk latihan dulu. Latihan mengetik cepat tersebut. Nah itu kan saat itu memang masih latihan Bu ya. Nah kalau misalkan nanti benar-benar nih, misalkan ibu nanti ada ujian, suatu saat ada ujian mengetik cepat nih misalkan. Nah dengan kejadian masalah tersebut, kira-kira ibu mengatasinya gimana? Nah, mengatasinya saya langsung membuat jadwal terlebih dahulu di lab komputer supaya anak-anak langsung serentak seperti kemarin saya sudah melaksanakan itu karena dari observasi yang Pak Chan lakukan kemarin kan belum maksimal tuh ya anak-anak penggunaan komputernya. Iya, masih latihan. Jadi langsung saya minta jadwal ke kepala programnya, diberikan jadwal di hari minggu berikutnya dan mereka langsung masuk berbarengan saat itu juga sudah terlaksana Pak Chan. Berarti udah di dengan cara dibuat jadwal. Dibuat jadwal dan koordinasi dulu. Berarti ada kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Nah kemarin kan ibu baru ini ya yang biasanya mengajar sendiri ya kan, nggak ada yang memantau. Nah perasaan ibu saat dipantau sama saya gimana? Agak kaget dan deg-degan juga sih Pak. Biasanya kan nggak dilihat gitu ya. Ini tiba-tiba meskipun teman sendiri kok ngapain sih ngeliat gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak juga membantu saya. Oke, nah kita belajar seperti biasa. Kemudian meskipun Pak Chan mengobservasi kami, mereka belajar seperti biasa, alami saja. Jadi mohon maaf ya Pak Chan, menganggap Pak Chan ini tak terlihat gitu. Seperti itu. Jadi mereka juga enjoy gitu. Kalau misalnya mereka memperhatikan ada Pak Chan kan, khawatirnya mereka belajarnya jadi nggak natural gitu mereka. Mereka jadi kayak terpaksa harus begini harus begitu. Nah itu saya bilangkan karena saya pikir anggap saja Pak Chan tidak ada ya nak, saya bilang gitu. Jadi nggak tahu kemarin menurut Pak Chan bagaimana melihatnya. Iya sih, kalau menurut saya sih kemarin yang ibu udah lakukan memang pas pertama kali ibu ngajar itu udah kelihatan anak-anaknya senang Bu. Dengan kehadiran ibu gitu. Oh, Masya Allah. Iya, kayak menunggu-nunggu nih Bu Titi nih mau ngajar gitu. Terus di awal-awal juga ada nggak langsung ke inti materinya, ada speaking dulu gitu biar anak-anak bisa fokus dengan pelajaran. Gitu. Kemudian juga di situ ada ini juga sih anak-anak pun ada kesadaran sosialnya gitu. Kan tadi yang ibu sampaikan anak-anak ada yang nggak bawa laptop ya. Betul. Terus mereka dengan melihat temennya nggak ada laptop, terus ganti-gantian, terus saling kerjasama di sana. Walaupun nggak disuruh kerjasama gitu, cuma ada inisiatif langsung. Betul. Itu sih. Terus yang bagusnya lagi memang ibu saat ngajar itu ada selingan pantunnya tuh. Iya, jadinya nggak monoton Bu ngajarnya, ada klimaks di titik-titik tertentu gitu membuat anak itu nggak bosan. Betul. Dan itu kebetulan juga anaknya yang memberikan pantun itu dia suka pantun gitu, jadi pas saya pancing mereka tuh saya mau ngasih positifnya pantun ya, wah kebetulan gitu. Meskipun pantunnya nggak pantun 24 karat ya, jadi pantun jarjit. Pantun 24 karat itu 4 baris, jadi yang kayak biasa kita lakukan. Nah kalau yang anak ini pantun jarjit yang hanya ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus gitu. Ini kayak kita itu cuma 2 baris. Nah itu menurut saya sih buat belajar saya juga gitu Bu, dilihat dari ibu ngajar bisa buat masukan saya nanti saat saya ngajar juga, karena bagus banget tuh, jadi anak-anak gak bosan di situ. Dan itu pas banget diterapin pas ibu ngajar di siang hari yang dimana anak-anak posisinya pasti habis istirahat ya kan, pasti ngantuk. Nah memang pas banget tuh dibuat pembelajarannya seperti itu, disesuaikan dengan kondisi.
Oke Bu, tadi kan Ibu udah menyampaikan apa sih kendala terus cara mengatasinya. Nah kira-kira dari observasi kegiatan apa supervisi akademik ini, rencana tindak lanjut Ibu untuk memperbaiki biar lebih baik lagi dari yang ngajar sekarang ke nanti ngajar yang selanjutnya, kira-kira apa rencana? Rencana tindak lanjut saya ya Pak Jana. Rencananya saya akan terus meningkatkan cara mengajar saya yang sekarang sudah baik menurut Pak Chan. Mudah-mudahan menurut yang lain juga sama. Kemudian dengan menambahkan ice breaking itu tadi di awal ya positif, kemudian baru masuk ke materi, baru mengadakan refleksi. Nah itu akan saya terus gunakan dan tingkatkan selama pembelajaran. Kemudian lebih fokus ke peserta didik juga, karena peserta didik ini kan poinnya ya, poin yang kita ajarkan. Nah mereka harus nyaman dulu, kemudian baru kita masuk ke materi. Kalau mereka aja udah nyaman sama kita, gimana kita dirindukan sama mereka? Iya, gimana mau masuk materinya? Iya betul. Itu yang saya rencana tidak kali membuat nyaman peserta didik agar mereka bisa menerima materi yang akan kita ajar. Nah kira-kira ada yang Ibu mau sampaikan nggak terkait apa mulai dari observasi sampai pas observasi di kegiatan yang kita lakukan ini? Ya, kemarin ya, yang kegiatan yang kemarin kita lakukan ini Pak Chan sebenarnya bagus sekali Pak Chan, karena untuk kemajuan kita juga sebagai guru ya. Jadi observasi sama teman, kemudian observasi juga sama pihak manajemen, supaya kita ada pengalaman baru atau ada peningkatan apa nih yang kurang, apa yang harus ditambah, atau apa yang perlu dipertahankan gitu. Jadinya bagus kalau misalnya ada pra-observasi, kemudian diobservasi dan ada pascanya. Itu sebenarnya bagus dilakukan supaya kita lebih baik lagi sih, menjadi guru yang hebat menurut kami. Ya jadi kegiatan ini bagus ya Bu, Bagus. buat pengembangan diri yang diobservasi sama pengembangan diri yang observasi juga. Jadi kita saling Saling, bantu. iya. Oke, mungkin itu aja Bu untuk kegiatan pasca observasi ini. Mohon maaf nih sudah ganggu waktunya. Ya, Mungkin nanti di lain waktu kita observasi, mungkin beda observasi nanti sama Pak Indra atau guru-guru lain. baik. Iya. Ya udah Bu, itu aja. Makasih ya Bu Titi. Sama-sama Pak Chan. Baik, kita akhiri kegiatan pasca observasi ini dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.